Ini orang kenapa ya? Wah, ini kondisi Al-Qur'annya, teman-teman bisa lihat ada merah-merahnya ya. Ya, seperti yang diberitakan oleh populis.id ya, bahwa ini adalah ya itunya perempuan gitu ya. Ditangkap pas melakukan aksi, melakukan di Serambi, ujar dia. Saat kepergok, warga langsung menangkap dan membawanya ke Polsek Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini, biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, ada berita yang sangat aneh sekali. Ini benar-benar aneh banget. Ini saya mengutip berita dari populis.id ya. Judulnya viral, Masjid Magelang diobrak-abrik, pembatas saf dibakar, Al-Quran penuh dan nauzubillah, astagfirullah, ini apa-apaan ya. Bahkan pernah ada manusia. Ya Allah, ini apaan orang-orang yang kayak gini ya. Kabarnya pelakunya ini sudah melakukan aksinya selama 3 kali. Wah, kok bisa sampai 3 kali ya. Dan video kondisi masjid yang sudah acak-acakan, videonya tuh beredar luas di sosial media menjadi viral teman-teman. Coba kita simak nih ya, saya reaksi dari TikTok ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini kondisi masjidnya. Wah, benar-benar acak-acakan ya. Terlihat di sini ada yang dibakar ini ya. Oh, ini gordennya ini ya, gorden pembatas antara laki-laki dan perempuan ini ya. Di sini dibakarnya. Kita lihat lagi. Nah, ini kondisi Al-Qur'an yang diacak-acak juga. Wah, ini dia ini. Ah, ini ya saya nggak bisa nyebutin lah, pokoknya ya teman-teman tahu ya, ini anunya perempuan gitulah ya. Dan di sini masih kelihatan ada merah-merahnya gitu ya. Astagfirullah. Ini orang kenapa ya? Wah, ini kondisi Al-Qur'annya, teman-teman bisa lihat ada merah-merahnya ya. Ya, seperti yang diberitakan oleh populis.id ya, bahwa ini adalah ya itunya perempuan gitu ya. Dan ya coba kita simak lagi. Wah, ini tega banget sih yang ngelakuin ini. Wah, parah ini. Apa nggak ada yang ngelihat ya selama proses berlangsung? Ini Al-Quran. Waduh, ini juga. Wah, kok bisa ini orang ngapain ya? Oke, itu tadi videonya teman-teman. Wah, ini waduh, saya mau ngomong apa ini kalau kayak gini, parah banget soalnya. Oh iya teman-teman, ini pelakunya udah ketangkap loh. Dan tertangkapnya itu ketika dia mau mengulangi lagi perbuatannya. Saya nggak habis pikir nih, dari tadi saya bilang ini aneh banget memang teman-teman. Nah, di sini dia terlihat mau mengulangi lagi perbuatannya dengan memegang, ya kalian tahulah ini yang dipegang apa? Ya alat itunya perempuan ya. Dan di sini sudah terlihat ada warna merah gitu. Ya Allah, nggak tahu sih ini asli apa enggak ya merahnya itu, apakah tinta ataukah ya beneran itu teman-teman ya. Coba kita simak videonya. Dan ketika kepergok kayak santai aja gitu. Terduga pelaku pengobrak-abrik masjid di wilayah Salaman, Kabupaten Magelang berhasil ditangkap. Terduga berinisial F 30 tahun adalah seorang perempuan. Tersangka ditangkap saat melakukan perbuatan serupa. Takmir Masjid Al-Mahfudz, Muhammad Asyar mengatakan, penangkapan bermula saat warga yang melihat ada perempuan yang mencurigakan di Masjid Al-Mahfudz, Dusun Kerandan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman. Saat ditangkap, ia hendak melakukannya lagi. Kebetulan ia sedang membawa sudah dioleskan. Terkait dengan foto yang beredar di medsos, kata Asyar, pelaku akan memasukkan ke kotak amal. Selain itu, juga membawa tas. Kejadian keempat tadi, ya benar. Ditangkap pas melakukan aksi, melakukan di Serambi, ujar dia. Saat kepergok, warga langsung menangkap dan membawanya ke Polsek Salaman. Oh, ini aksi yang keempatnya dia ya. Jadi 3 kali berhasil dan yang keempat akhirnya tertangkap dia ya. Walah, parah emang nih orang, ngapain sih nih orang? Ya, katanya sih ini usianya udah 30 tahun ya. Ya, sudah dewasa gitu ya kalau udah 30 tahun. Dan di sini ada berita nih ya yang menjelaskan bahwa
pelaku perusakan masjid di Magelang ditangkap saat hendak mengulangi perbuatannya. Dan di sini saya melihat sebuah keterangan dari pihak kepolisian. Nah, di sini ada keterangan, namun demikian hingga berita ini diturunkan, kepolisian belum bisa memastikan motif pelaku mengotori masjid dan kitab suci umat muslim tersebut. Jadi pihak kepolisian belum bisa memastikan motifnya apa ya. Dan selanjutnya ini ada keterangan juga teman-teman bahwa pelakunya itu ternyata ODGJ ya, sepasang suami istri ODGJ. Nih, berdasarkan keterangan pada unggahan tersebut, pelaku yang mengobrak-abrik masjid di salaman tersebut diduga adalah sepasang suami istri penderita ODGJ. Lah kok bisa suami istri ODGJ? Biasanya dalam keluarga itu kan pasti salah satunya ya yang ODGJ. Kalau nggak suaminya ya istrinya atau anaknya gitu yang menderita ODGJ. Nah ini suami istri ODGJ. Apakah sebelum menikah memang sudah ODGJ atau bagaimana? Saya nggak tahu juga. Cuman ini cukup janggal sih adanya keterangan suami istri ODGJ ya. Tapi ini masih diduga teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat lagi videonya, ini kelihatan ibu-ibu ini kelihatan rapi banget ya. Tidak mencerminkan atau menggambarkan seorang ODGJ nih. Lihat tasnya rapi banget ya. Biasanya kalau ODGJ kan ya sedikit acak-acakan gitu. Tapi ini enggak nih. Lihat. Tasnya rapi, bahkan tasnya putih ya, bersih gitu ya. Cuman dia melakukan aksinya yang cukup aneh juga sih. Dan di sini tadi kelihatan jelas sih wajahnya ya. Di mana ya? Nah ini dia. Ini dia. Usianya 30 tahun teman-teman. Tapi di sini cuman sendirian dia ya. Tadi kabarnya beritanya itu 2 orang, sepasang suami istri dan diduga ODGJ. Tapi ya sudahlah, biarkan pihak kepolisian aja yang akan memastikan apa motif dari pelaku tersebut ya, hingga dia tega melakukan hal semacam itu di masjid. Dan apakah sepasang suami istri itu beneran ODGJ ataukah bukan? Ya kita tunggu aja info berikutnya. Cuman saya teringat 2 tahun yang lalu saya pernah membahas di channel ini tentang ritual santet dan pesugihan yang dilakukan oleh penyihir Timur Tengah ya. Kalau sebutannya di Indonesia dukun santet atau dukun pesugihan gitulah ya. Video ini 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi penyihir di Timur Tengah itu agar keinginannya dikabulkan oleh syaitan yang mereka sembah, yang mereka puja, mereka itu harus melumuri Al-Quran dengan kotoran manusia dan juga dengan darah haidnya manusia. Ini videonya. Ini 2 tahun yang lalu saya bahas. Nanti kalau saya ingat, saya letakkan deskripsinya, saya letakkan linknya di deskripsi teman-teman ya. Jadi ini ditemukan Al-Quran yang berlumuran, ya mohon maaf ya, seperti yang saya katakan tadi, kotoran manusia dan juga darah haidnya wanita. Dan ini dibersihkan teman-teman. Ya, nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Apapun itu yang terjadi di Masjid Magelang ini menjadi alarm pengingat buat kita untuk berhati-hati. Karena fenomena yang kita lihat saat ini, ODGJ itu yang diserang kalau bukan masjid, ulama gitu ya, kan aneh. Ada banyak video-video di YouTube, imam sholat, ketika sedang mengimami sholat sedang berlangsung gitu ya, didatangi sama ODGJ. Nggak tahu ODGJ-nya mau ngapain. Dan kita juga nggak akan lupa dengan tragedi yang menimpa almarhum Syekh Ali Jaber ya. Pada saat itu almarhum Syekh Ali Jaber lagi asik-asik mengulang hafalan anak-anak di sana dan tiba-tiba ada yang menyerangnya. Ya, semoga ini semua tidak terjadi lagi ya. Kita jaga bersama ulama kita jaga bersama masjid kita, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.